Kandungan udah Iya, berapa, usia Dek? kandungan, Dek. Sehat, Dek? Gila, mau aja kali ya? Apa? Check one. Mas Egi, mobilnya mana? Langsung balik sini kan? Halo Siva, selamat ya Kak Siva. Selamat ya atas Gimana kemarin Kak momen Siva? bahagianya di Swiss kemarin seperti apa? Alhamdulillah. Doain ya semoga lancar teman-teman. Nyangka Ntar nggak sih, Kak, Nyangka kemarin? nggak sih kemarin? nggak nyangka, Iya, seperti apa sih? Seperti apa sih Siva? Boleh? nggak Iya. nyangka kok. Terima Iya, kasih ya. Iya. Makasih ya. Cincinnya harga 1 M bener Kak? Romantis banget sih. Gencet lah. Aku juga gencet ini. Dadah. Hati-hati Siva. Kasihan karena gua gambar gitu-gitu doang. Dadah Siva. Masya Allah Siva. Masya Allah. Yuk, halo aman. Sama Melody. Kang, sedikit dong mungkin sebagai sahabat Kenapa? melihat kebahagiaan Siva. Oh iya, seneng dong. Tadi kan baru ketemu lagi, terus udah ngucapin ini selamat, Cipa mana nggak cincinnya gitu. Jadi happy, dia juga iya makasih gitu. Jadi ya seneng lah pasti. Tapi tadi dipakai cincinnya apa gimana? Dipakai. Dah. Gimana ngelihat kedua pasangan ini menurut kamu? Iya seneng dong, maksudnya seneng lah. Selama ini kan maksudnya kita temenan, jadinya ya pasti happy dong ngeliatnya. Ada doanya mungkin buat Siva. Ya yang pasti selalu berbahagia lah, lahir batin gitu Udah untuk siapin bridesmaid gitu nggak sih, ada bocoran mungkin tahun ini atau tahun depan gitu? Itu nanti tanyain Shivanya langsung aja. Oke. Nah, satu lagi, Lesti kan juga kabarnya lagi ngandung nih, mungkin kamu sebagai sahabat melihatnya tadi ketemu gimana di dalam? Iya, saya happy juga lah, tanya juga sama Lestinya gitu. Jadi yang pasti kita sesama teman, sahabat pasti support terus dan selalu mendoakan yang terbaik untuk kesehatan, lahir batin, kebahagiaan lahir batin gitu aja sih. Nah, update mungkin kesibukan kamu. Kalau sekarang aku masih di back office-nya JKT48, terus ya kegiatannya ya pasti ada syuting juga beberapa kali lah ya, nggak intens juga. Yang pasti di back office-nya JKT48 sih. Ngapain aja sih Kak kalau boleh tahu back office itu kerjanya? Kerjanya ya pasti mentorin adik-adik gitu kan, karena kan aku dulu juga pernah jadi member, terus sekarang di back office-nya ya untuk proyek-proyek ke depannya JKT48. Dah, itu aja. Makasih ya, makasih banyak. Kalau nungguin ya dari tadi ya? Iya, Kak. Siapa lagi tinggal Kesha ya? Iya, bener. Kesha terakhir. Launching apa sih Kak? Hijab? Iya, launching hijab kolaborasinya Bensin sama Kesha. Parfum juga katanya, parfum nggak? Enggak, tadi tuh jadi kegiatannya bikin parfum. Sendiri Kak, nggak sama suami? Enggak, lagi di rumah. Makanya ini buru-buru pulang, lagi pada drop juga kan. Lagi musim. Jaga kesehatan ya kalian ya. Hari ini aku collab sama Silmi Basic, mau launching hijab Paris nih yang lagi aku pakai sekarang. Jadi ini kan daily hijab aku kayak gini, dan sekarang Silmi Basic nge-guide aku untuk keluarin Paris yang bagus, yang nyaman, yang cocok banget lah sama aku. Namanya Paris Nika. Insya Allah launchingnya tanggal 10 bulan 10. Berarti hari ini peresmian launchingnya. Hari ini soft launch namanya. Ada varian apa aja Kak? Mungkin selain itu atau mungkin warnanya seperti Eh, apa?
cuman ada Paris, cuma satu produk namanya Paris Micha, tapi dia ada 13 warna gitu, dan warnanya semuanya aku banget. Kak, hari ini kegiatannya apa aja sih di dalam? Tadi banyak sahabat-sahabat yang datang. Kegiatannya hari ini tadi ramah tamah aja sama teman-teman terdekat aku, jadi pengen mereka cobain Paris Micha ini supaya dengan senantiasa mempromosikan ke teman-teman followers juga kalau betapa mereka sukanya sama sama Paris ini gitu. Yang membedakan apa sih Kak? Mungkin dari bahannya kah atau dari apa aja? Ya kalau menurut aku semua brand tuh pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Yang membedakan Paris ini tuh benar-benar Paris aku banget gitu. Jadi menggambarkan Micha banget gitu. Kayak dari segi warnanya, dari bahannya yang gampang dipakai buat ibu-ibu yang emang punya waktu yang singkat buat siap-siap. Paris ini tuh gampang untuk di styling. Jadi orang kan biasanya males pakai Paris tuh karena susah dipakainya. Nah, ini tuh enggak. Kenapa pilih Paris Kak? Karena aku pakai hijabnya Paris terus gitu. Jadi makanya ngeluarin produk yang aku mau. Ya rencana nextnya mungkin baju atau apa gitu. Atau mungkin bikin clothingan sendiri, kalau sekarang kan mungkin collab gitu. Kalau aku dulu sempat punya brand sendiri namanya VK Hijab, cuman kayaknya aku nggak berbakat ya kalau sendirian gitu. Jadi emang aku harus berkolaborasi supaya juga bisa lebih lancar lah jalan jualannya gitu. Karena kalau sendiri kayaknya berbakat sih sebenarnya di bidang itu, cuman harus tetap punya partner yang lebih paham lah masalah di sini. Hari ini datang teman-teman, ada kabar bahagia juga mungkin dari Siva juga, Lesti sebagai sahabat yang mungkin kemarin. Lesti apa? Kamu udah di mana? Di acara sosial. Oh, kemarin ya. Terus teman-teman Lesti udah spill. Lestinya sih belum. Cuma teman-teman tadi udah ngomong ya, udah doain. Oh, aku nggak tahu sih kalau Lesti karena udah lama nggak ketemu ya. Kalau Shiva, alhamdulillah. Lama-lama aku belum. Lama-lama makanya sama papa. Capek kan? Lama-lama belum ketemu Bunda Lesti. Oh, belum ketemu Bunda Lesti. Nanti ketemu Bunda Lesti lagi ya. Iya, kalau Shiva alhamdulillah sih aku sebagai sahabat ikut happy sih mendengar kabar baiknya. Semoga lancar sampai nanti di acara utamanya gitu. Kita doain aja bareng-bareng sih. Aku happy banget sih sebagai sahabat, apalagi kan Shiva udah sekarang berapa sih umurnya? Aku berapa? 25 ya, udah emang umur wanita lagi matang lah gitu ya. Banyak cewek-cewek yang menikah di umur segitu gitu. Semoga lancar aja sih, aku turut happy buat keduanya. Sempat video call sama Siva nih, tadi apa sih pamerin cincinnya mungkin? Aku tuh sebenarnya udah feeling. Kenapa? Karena emang dari awal Shiva sama El tuh menurut aku El-nya langsung serius gitu. Kelihatan lah keseriusan laki-laki kan, kalau pasti kelihatan lah gitu kan. Aku dari awal tuh udah feeling pas mereka jalan-jalan trip London trip Europe trip ini gitu. Terus di beberapa kota mereka visit dan aku juga kayak ini pasti kayaknya di Swiss nih gitu. Kalau misalkan emang ada propose gitu. Nah terus pas di video call, makanya aku udah siapin kamera, pasti aku yakin Shiva video call tuh mau ngasih lihat cincin, tapi kan awalnya kayak mau lihat nggak view-nya gitu. Terus habis itu mana mau lihat, terus ngasih lihat cincin. Happy banget sih, aku ikut terharu karena ngerasain, nggak cuma aku sih, semua yang semua orang juga ngerasa ikut terharunya ya, karena mungkin kerasa lah bahagianya mereka. Itu kapan Kak momennya, pas telepon dini hari atau malam, siang? Di waktu itu kan beda jam ya. Di Indo sih waktu itu aku kayak jam makan siang ya, sekitar jam segitu. Memang udah feeling pas di video call, wah kayaknya mau dikirim. Iya, pas di video call udah feeling, karena jarang kan kayak video call ngapain, kecuali kangen sama anak-anak pasti dia video call. Tapi biasanya Micha aku boleh video call nggak gitu, tapi ini tiba-tiba video call gitu, makanya aku udah feeling. Tadi pas ketemu seperti apa Kak? Tadi kan Aku nangis soalnya itu pertama kali ketemu setelah dia pakai cincin, jadi terharu banget gitu. Terus kayak dia baru banget pulang kemarin, tapi sempetin datang, makanya aku kayak terharu banget gitu. Makanya tadi ketemu dia nangis. Diunjukin cincinnya, kasih lihat jalan. Dikasih lihat karena kan tadi MC-nya juga, mana Shiva mau lihat dong gitu, makanya kayak dikasih lihat gitu. Karena emang bener-bener hype-nya tuh orang-orang ikut happy sih, alhamdulillah. Banyakin masya Allah tabarakallah deh.
biasanya ada wejangan gak sih, kayak kamu kan mungkin udah pernah duluan nih, kayak mungkin dia nanya ke kamu nanti gimana sih, atau mungkin sharing apa gitu. Udah ada omongan juga nggak sih? Kita sih kalau lagi kumpul pasti sharing masalah pengalaman hidup masing-masing ya gitu. Tapi kalau wejangan aku sih nggak mau terlalu menggurui ya, karena pasti kan pernikahan orang masing-masing beda ya. Jadi kayak biarlah mereka berjalan dengan sendirinya. Terus aku yakin mereka sama-sama orang dewasa yang bertumbuh bareng, mau lebih baik bareng-bareng. Kan kita mau memutuskan untuk menikah kan berarti pengen lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi kayak aku yakin sih dengan punya tujuan menikah aja lo udah alhamdulillah gitu. Jadi aku doain aja sih, aku yakin mereka bisa tumbuh dan berkembang bareng-bareng di pernikahannya nanti, insya Allah, amin, semoga lancar ya. Udah siap jadi bridesmaid tadi kan? Ya, aku nggak tahu sih, kan ada nih yang nikah ada bridesmaidsnya atau enggak, kita doain aja lah. Kalau memang dipercayakan alhamdulillah pasti support. Tahun ini atau bocorannya kan? Belum tahu sih bocorannya, belum ada, tadi kan juga belum sempat ngobrol-ngobrol gitu, doain aja. Ada doa mungkin nggak buat Sama El ucapan. Doanya semoga kita doain aja dulu sampai nanti acaranya berjalan dengan baik, dihindari dari segala cobaan, karena kan mau nikah nih, apalagi mereka kan dikenal sama banyak orang ya, pasti cobaannya banyak banget. Aku aja dulu cobaannya sama Di banyak ya, jadi mereka apalagi yang suka banyak, yang nggak suka juga banyak gitu. Jadi kita doain aja semoga apa yang mereka rencanakan itu benar-benar bisa berjalan dengan baik, dihindari dari segala apapun yang buruk. Terakhir Kak, ada lamaran lagi nggak sih kayak resminya gitu di Jakarta? Mungkin lamaran-lamaran ya mungkin ada ya, tapi aku belum ada info sih gitu. Kalau ada pun semoga lancar sih. thank you. Makasih ya Kak. Minta CP kamu dong, siapa tahu liputan sama anak-anak kan. Apa CP-nya pun? Oh, langsung ke kamu. Thank you ya. Thank you. Makasih lo udah nunggu sampai malam. Terima kasih Mas. Terima kasih Kak, sehat-sehat ya. Dadah. Ini handphone siapa? Handphone lu? Bang. Mama kan sebentar, Mama ini maaf punten. Ini boleh lah nih. Tuh. Ini kan Oke, Oma misalnya coba nih ibu ya. sana. Oh, halo. Contoh aja contoh. Halo, ini Arlo Astrodistira Arsanda. Baru bangun Baru ya. bangun. Halo, 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 gitu ya. Halo pemirsa. Suster, Nih, itu kalonya. ada itu. Nah, ini misalkan si bombernya, si jaketnya, Mama kan udah pakai yang bermotif nih. Kan aduh, nggak usah kalian too much, tapi bisa juga kalau mau di styling. Nggak, ini pas tadi mama Disclaimer pemotretan. ya, aku bukan fashion stylist yang gimana banget, enggak, tapi aku ngandelin taste aja yang menurut aku bagus di mata, Belum kelihatannya maklum tidak. enggak, mama selalu berdiskusi. Belum tentu orang yang sekolah misalnya di stylist itu dia punya taste-nya itu ya gitu. Gebrek lah gitu, enggak gebrek. Jadi memang selera ya, taste tuh kembali lagi sih. Oke. Ini sebenarnya udah karena bahannya tebal ya, ini kan bukan bahannya t-shirt juga, nggak usah. Nah, ini bisa gini yang tadi aku bilang, look satu nih, ini look pertama nih. Tinggal ganti kerudung warna yang lebih, kalau jangan ketemu, kalau aku senengnya misalkan ini warnanya seperti ini nih, champagne gold gitu ya. Kerudungnya jangan disamain, jadi dibedain gitu, entah dia shade-nya lebih tua atau lebih muda atau pakai motif sekalian. Karena kan ini juga udah polos ya, gitu. Harus Atau motif. yang tadi aku bilang, Mama bisa pakai kebuka gini gitu. Ini. Oh, ini diginiin. Jadi kayak jadi outer gitu. Nah,
Gitu, oke. Atau bisa juga mau main dari necknya, jadi ininya diangkat gini, gitu. Oke. Ini casual style aja sih. Ya kayak gitu-gitu. Nah tapi kalau udah di urusan panggung, Bunda mah udah harus yang apa sebenarnya heboh, pokoknya heboh ya, gitu. Ini semua butuh berapa jam? Ide atau apa ide? Pertama Cuman ide kan dulu ya. biasanya tergantung kebutuhan. Mama tuh suka gini, antar ada acara ini kadang masuk ke AVI juga kan acara-acara Bunda ada acara ini ya biasanya taruhlah aku tuh nggak, maksudnya jarang dadakan. Biasanya misalnya acaranya kita tahu 3 bulan sebelum, kita langsung siapin 10 look gitu. Kayak gini lah, ini semua baru. Jadi nggak satu-satu Nah, gitu kalau kan koneng kan itu mah favorit mama. Coba kasih lihat yang koneng, Nak. Oh, koneng, oke. Koneng mah favorit Yang mama banget. Kuning. Ini kuning itu satu, dong. iya ada 2. Ini koneng terkoneng-koneng tuh. Kalau di Mama Happy tuh keluar gitu ya, kalau kayak gini auranya langsung keluar gitu. Kalau aku mama suka warna kuning. Bunda suka warna kalau aku kuning. tipe-tipenya yang gini tuh silver, yang lebih edgy gitu. Tapi kalau satu baju untuk Bikin. seorang bunda happy seperti apa? Berapa sih? Bikinnya. Nah, Wah, range-nya luas banget lah ya. Yang penting, yang pasti bisa buat jajan lama. biasa kan banyak pertanyaan mungkin ada baju seorang Ece Kusandang biasanya berapa? Enggak. Memang Beda cerita ya kalau misalkan yang kayak show gitu. Kalau show kan memang idenya, waktu yang diluangkan untuk apa ya, menjahit pun para penjahit itu lebih lama, jadi pasti lebih mahal gitu ya. Tapi kan kalau kayak gini-gini lebih casual, biasanya ya mungkin harga-harga yang di mall-mall juga sama lah. range mungkin dari berapa? Berapa ya? Kalau ini semua sih pasti udah di atas 10 lah ya, pasti. Udah di atas 10 karena bahan pun butuh banyak gitu. Bahan udah A-line gini bisa sampai 3 meter mungkin kalau untuk Bunda. Kalau atas-atas gini kan paling 2 meter cukup. Nyalain itunya dulu kompornya. Jadi ya lebih kepada kayak gitu ya, yang membedakan kadang apa biaya desainernya gitu. Jadi kadang aku suka diskusi sama mama, kita nggak harus selalu untuk keluar jahit di tempat di desainer gitu kan. Kadang kita punya ide, kalau kita punya rekan penjahit ya udah coba kita bikin gitu kan. Ya. Itu udah jauh lebih menghemat juga gitu. Melihat bahwa acara mama banyak ya, 10 acara sekali jahit kalau di desainer berapa gitu kan. Bunda enak dong, maksudnya kalau di luar kan artis dia bawa fashion stylist. Iya. Ini anak sendiri. Ya alhamdulillah bertuah karena Bunda selalu menasehatkan kepada Afi dulu mama Bunda itu tidak pernah pisah dengan Bunda. Pisahnya ya pada saat sudah pass away ya. Nah, jadi berbangga, bahagia, berkah kalau kamu terus bisa bukan berkarya ya, bisa dekat dengan mama walaupun kamu sudah berumah tangga. Keluarkan apa yang kamu bisa untuk mama. Anak-anak muda sekarang kan sudah pandai. Yang utama tadi ada taste dia tuh memang menurut Bunda bagus ya, jadi itu yang mahal ya. Tapi mungkin ada faktor juga karena usia kita berbeda. Iya ya, hampir 40 tahun jaraknya. Jadi itu lintas generasinya tuh udah ngelongkap. Kan mama generasi apa? Baby boomer ya. Aku bahasanya baby boomer. Sekarang Gen Z. Bahkan udah lewat lagi kan dari Gen Z. Apa sih Gen Alpha ya? Iya benar. Nah Gen Alpha kan sekarang. Aku milenial akhir mau ke Gen Z aku. Jadi kayak itu tuh yang bikin mama juga kalau aku lihat ya cukup relevan sama sekarang tuh karena mama punya anak yaitu Afi, umurnya masih aktif di sosial media, masih update lah, masih aktif banget gitu. Jadi mama pun terus aku kabarin gitu yang kayak mah refresh nih ada yang ini look terbaru fashion kayak gini. Aku pun karena sering waktu itu ya datang ke fashion show apa dan lain-lain. Iya. Karena lingkungan aku seperti itu pun jadi kita selalu baru aja gitu ide-idenya. Jadi kalau pulang fashion styling. show atau pulang dia sebagai hosting atau bagaimana pasti mah ini sekarang yang begini loh mah yang begini loh mah musimnya. Biasanya aku foto. Biasanya kan kita fashion show, foto, video, aku kirim mah yang ini cocok buat mama gitu. Ini Tapi kayak bagus begini pemirsa,
yang mama yang Bunda mungkin belum cerita kepada kalian. Let's say contoh kemarin waktu show di Singapura kan dia sibuk mikirin baju kita ya. Terus Bunda balik, "Vi, kapan Afi bikin baju? Kok bikin baju mama dulu yang dipikirin?" gitu kan, yang di ini kan. Dia bilang enggak, dia langsung masuk ke kamar ke wardrobe Bunda, and then dia buka lemari, dia buka itu terus langsung dia pilih mana ya, mana, oh yang ini aja. Jadi akhirnya kepake kemarin yang di Singapura itu. Bunda cerita kok pas-pasnya pada saat Bunda usia 28 tahun. Jadi dia pilih, nggak tahu secara kebetulan aja, dan dia tidak bilang sama Bunda mau baju apa karena kan banyak dia keluarkan. Ternyata sampai di Singapura karena kita berbeda kamar, ya, berbeda ruang riasnya. Tiba-tiba pas keluar, loh kok ini perasaan inget baju siapa nih? Pokoknya mama tuh kalau lagi konser selalu deh cerewetin aku, bawain, mana baju Afi, mana baju. Udah tenang aja. Aku segini kan Afi jadi pakai baju apa nanti gini. Udah Mas, sedangkan kita ngurusin persiapan konser kan. Maksudnya aku lebih fokus nyiapin musiknya, apa entertainment apa begitulah, lebih kayak gitu-gitu. Ini mama fokus aja jaga suara, aku urusin baju aku sendiri. Jadi gitu. makanya Afi kalau show di Bunda show di luar negeri itu Afi kan selalu ikut ya, Afi selalu ikut dan Afi selalu tampil gitu. Jadi di sini mungkin paling juga Diskoria ya, Afi memang ini soulmate sama Diskoria. Tapi kalau di luar ya dia ikut tampil. Nah, itulah baju-baju mama yang dipakai, dia nggak mau baju baru. Aku suka baju vintage soalnya. Dan sekarang tuh kan orang zaman-zamannya thrifting ya kan. Tuh. Zaman-zamannya. Apa itu sih thrifting? Mama kagak. Iya, zaman-zaman thrifting, zaman-zamannya nyari barang-barang vintage, mulai dari baju, jam tangan, sepatu, tas, apapun. Nah, jadi pokoknya Afi mama ucapin terima kasih banyak ya, pemirsa di rumah sekarang sudah paham bahwa inilah dia fashion stylist Bunda dan juga MUA Bunda, personal make up Bunda. Oke. Terus aku kapan di make upin? Kemungkinan Afi mungkin siapa tahu ntar suatu saat ntar bisa nonton juga Afi juga kerja sama dengan artis lain untuk pengennya ini fashion stylist. Oh iya, aku sih sangat terbuka lah ya, apapun gitu. Aku sih memang fokusnya saat ini gitu kan mama, tapi di luar daripada itu karena aku juga mulai maksudnya sangat banyak kegiatan yang di industri ini juga, jadi harus mikirin aku juga kan kadang-kadang. Tapi kalau ada teman-teman seangkatan lah gitu, lingkungan aku yang butuh bantuan untuk styling apa gimana, aku sangat open. Aku bahkan kadang punya teman-teman yang gini, misalkan kayak Vi, dia fotoin gitu aku, Vi bagus nggak gue pakai baju ini, menurut banyak teman-teman yang bagus banyak. yang ini apa ini, oh yang ini aja gitu. Vi pakai ini atau nggak usah gitu loh. Jadi lebih kayak gitu sih ya, cuman teman-teman nggak bayar, tapi teman-teman nggak bayar, giliran mama aja bayar. Tunggu dulu waktunya itu suka di demanding, jadi kadang suka ngambek kalau waktunya mama tuh keambil sama teman-teman aku sama atau aku sendiri gitu kan ya, suka ada. Jadi harus ada waktu khusus ya. Ini agak apa mah kalau anak kecil kan namanya cudek.